jelas? Jelas ya? Oke, Jelas. baik. Bismillah, hari ini kita akan melakukan pembelajaran matematika peminatan. Untuk materi di sini saya share di Google Jamboard, silahkan diakses. Di sana cuma menayangkan aja ya, tidak ada pengerjaan karena materi yang kita pelajari di sini adalah materi yang juga dipelajari di buku cetak. Untuk materinya itu ada di halaman 120. Tapi biar lebih memudahkan kita untuk mengamati gitu ya, jadi tidak bolak-balik buka buku, maka Ustaz tayangkan atau Ustaz sajikan dalam bentuk file atau bentuk gambar di Google Meet-nya gitu. Ini materinya dalam 120, materi tentang penerapan atau aplikasi penggunaan materi vektor pada beberapa kasus persoalan ya. Dimana pelajaran hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang volume dari suatu bangun ruang yang dibentuk oleh 3 buah vektor. Karena ini bangun ruang, maka nanti bendanya itu adalah benda 3 dimensi gitu ya. Sehingga kalau 3 dimensi, vektornya juga jelas dia tidak akan terdiri dari dua angka, tapi dia terdiri dari 3 angka. Dalam artian kalau dia vektor basis ada i-nya, ada j-nya, ada k gitu ya. Jadi yang 3 angka sekaligus dalam satu vektor. Kemudian di sini nanti ada penjelasan dasarnya dulu ya, atau awalnya itu berkaitan dengan apa sih yang kita hitung. Judulnya sendiri adalah pengukuran volume nih, parallelepiped itu namanya ya, volume parallelepiped. Ini memang istilah untuk menyatakan suatu bangun ruang, suatu benda yang terbentuk dari seperti balok atau prisma sih ya. Tapi parallelepiped ini terbentuk atas vektor gitu ya, terbentuk dari suatu vektor. Bendanya seperti apa? Jadi slide kedua sudah diberikan. Oke. Judulnya adalah menghitung volume parallelepiped ya. Apa itu yang dimaksud dengan benda atau bangun ruang parallelepiped ini? Ini adalah suatu bangun ruang yang terbentuk atas 3 buah vektor memiliki titik pangkal yang sama. Gitu ya. 3 buah vektor ketika dia memiliki titik pangkal yang sama, maka ini akan bisa dibentuk atau ditarik satu garis yang akan dijadikan sebagai bangun ruang ya. Kalau di bukunya itu gambarnya seperti ini ya, di bawah. Jadi ada 3 buah vektor, ketika vektor itu mau digabungkan atau disatukan, itu bisa ditarik satu bangun ruang. Jadi kalau ada vektor, misalkan ini vektor A, ada vektor B, ada vektor C gitu ya. Ini sebagai dasarnya atau sebagai rusuknya gitu ya. Kemudian ditarik garis lainnya yang sejajar dengan vektor tersebut. Misalkan yang miring ini kan ada 1, ditarik jadi ada 4 buah gitu. Kemudian yang bawahnya ada ditarik lagi gitu, yang sejajar ya, atau yang sama posisinya ya. Sehingga ini kalau dia dibentuk atau dijadikan suatu objek, ini akan membentuk suatu bangun ruang. Bangun ruang ini disebut dengan parallelepiped ini gitu ya. Perbedaannya apa sama kubus dan balok? Kalau kubus dan balok memang sudah jelas bentuknya gitu ya, pasti persegi. Kalau di sini bisa jadi dia persegi, bisa jadi kayak ada trapesium sepertinya, atau jar genjang dan sebagainya. Intinya dia terbuat dari vektor gitu ya, vektor yang ditarik menjadi satu bangun ruang, itu disebut dengan parallelepiped ini. Kalau ini digambarkan termasuk sulit karena dia objeknya 3 dimensi gitu ya. Tentu butuh aplikasi. Di sini ada tadi Ustaz mau gambarkan tapi agak sulit nih, dia bendanya tapi kurang kelihatan kalau putar ya, susah juga dipahami ya bentuk. Intinya seperti ini ya, benda yang dimaksud dengan parallelepiped. Oke, tapi itu angkanya atau bilangannya berbeda-beda, tidak sesuai ya dengan gambar. Kalau gambar ini nggak tahu nih angkanya berapa, tapi ya bentuknya seperti ini. Ada 3 buah vektor yang akan menyusun atau menjadi dasar dari suatu bangun ruang seperti itu ya. Kemudian ya, bangun ruang seperti pada gambar
438 tadi, yang gambar yang bawah sini, inilah disebut dengan parallelepiped ini ya. Kalau dihubungkan dengan materi luas, volume secara umum gitu ya. Secara umum semua bangun ruang, terutama yang memiliki alas dan atapnya sama, itu volumenya pasti luas alas dikali tinggi. Itu rumus umumnya ya. Sudah jadi baku atau sudah jadi ketetapan, semua bangun ruang pasti volumenya luas alas dikali tinggi, tergantung bentuknya saja nanti. Apakah dia atapnya sama dengan alas atau berbeda gitu ya. Kalau dia sama seperti ini, yang atas sama bawah ini sama bentuknya ya, maka ini bisa memakai rumus umumnya luas alas dikali tinggi ya. Tapi yang jadi masalah di sini tidak jelas yang jadi alas, tidak jelas yang jadi tinggi gitu ya. Karena di sini alasnya mungkin bisa disebut yang di bawah sini, ini alasnya. Tapi tingginya ini dia miring. Ini kan miring. Tentu ketinggian itu harus dari bawah ke atas tapi tegak lurus gitu ya. Itu yang disebut dengan ketinggian. Tapi di sini tidak jelas atau susah. Sehingga jika diutak-atik rumusnya ini, dia tidak akan bisa dihitung secara manual atau dengan cara biasa gitu ya. Perhitungannya lebih dimudahkan atau lebih dapat dikerjakan itu dengan melibatkan vektor. Ya, karena data terdiri dari vektor, kemudian perhitungan juga menggunakan vektor itu sendiri. Tapi perhitungan vektornya sini sudah ditetapkan. Rumusnya itu adalah luas alas dikali tinggi. Yang mana alasnya? Alas itu adalah vektor A. Tingginya perkalian silang antara vektor B dan vektor C gitu ya. Jadi ini alas LA, luas alas yang A-nya. Kalau yang BC ini sebagai tinggi ya. Maka di situ beda perkaliannya. Kalau perkalian ini perkalian titik, yang pertama itu perkalian titik. Kalau perkalian yang kedua itu perkalian silang ya. Nah, dua-duanya perkalian vektor, perkalian berhubungan dengan vektor. Jadi cara mengalih vektor seperti apa nanti diulang lagi. Kemudian ini nanti hasil perkaliannya itu disusun dalam bentuk seperti kemarin sudah kita kerjakan. Tapi kalau kemarin kita kerjakan itu dalam bentuk luas, itu ada IJK di atasnya. Kemudian di sini ada dua buah unsur atau dua buah vektor yang dimaksud. Sekarang dia 3 buah karena dia ada alas, ada tinggi ya. Ada 3 buah. Karena tadi kan dia sebutkan bendanya itu atau objeknya ini terdiri atas 3 vektor. Sehingga dia disusun 3 vektor secara berbaris gitu ya. Tapi untuk lebih memahaminya kalau diteorikan kayak gini ya agak susah dipahami. Tapi ini rumusnya ya, dasarnya seperti ini. Di buku juga ada. Silahkan nanti kalau mau dicatat atau ditandai ya. Oke, yang baru bergabung silahkan menyesuaikan, memperhatikan slide-nya ya. Jadi yang di sini yang akan saya ajarkan itu lebih kepada teknik berhitungnya atau cara berhitungnya gitu ya. Jadi ketika ada satu benda yang disebut dengan parallelepiped ini ya, kita bisa menghitung atau menentukan volume dari objek tersebut ya, tanpa menggambarkannya. Karena kalau digambarkan agak susah gitu. Kita juga ada pakai aplikasi di sini tidak tergambar juga bentuknya gitu. Bentuknya lebih kurang seperti ini. Tapi kalau ya dipahami yang mana tingginya, yang mana alasnya juga agak susah gitu ya. Nah, maka dia tidak lari ke sana atau tidak berkaitan dengan gambarnya. Karena kita mencari volume, maka kita melakukan perhitungan saja sesuai dengan rumus yang ditetapkan ya. Jadi di sini ada 3 vektor pembentuk dari parallelepiped ini ya. Vektor A, B, dan C. Ini diketahui soal ya. Maka untuk cara penyelesaiannya, rumusnya tadi ini A dikali titik dulu ya. Kemudian B kali C itu kali silang. Ya, kali silang ini yang kayak materi 2 pekan yang lalu. Kali silang itu berkaitan dengan perkalian yang menggunakan matriks. Kemudian kita susun berdasarkan berdasarkan matriks vektor pembentuknya. Ada vektor A, ada B, ada C ya. Jadi yang A, B, C ini kita sesuaikan atau kita tandai, misalkan nih, kita warnanya A, B, C. Yang A itu kita susun yang pertama ini A nih 213 dia angkanya. Kalau yang B berarti kita susun di baris ke-2 ya. Yang C kita susun di baris ke-3. Jadi menyusun dulu gitu ya. Menyusunnya harus tepat. Jadi jangan sampai terbalik. Sesuai susunannya A, B, C berarti susunannya mulai dari yang pertama, kedua, dan ketiga gitu ya. Jadi ini
silahkan disusun ya. Karena kalau susunan salah ya perhitungan juga nanti ke bawah atau ke seterusnya itu agak susah gitu ya. Setelah disusun, tugas kita adalah menyebarkan atau melakukan pembentukan matriks ya. Jadi ini asalnya ketika tersebar, yang atas ini dibuat dulu atau dijadikan sebagai pengali di luar. Nah, jadi ada angka 2 yang di luar sini. Itu datangnya dari mana? Dari angka 2 yang baris pertama, gitu ya. 1 itu dari yang baris di sini. Jadi bukan yang dari bawah sini ya, gitu. Tapi dari yang atas. Atau min 1 ini, jangan. Tapi dari atas ini. Jadi angka dia baris pertama disebarkan dulu gitu. Di luar dari tanda matriks. Ya, ini tanda matriks. Ya. Jadi angka 2, min 1 dan 3 itu datang dari baris pertama ini, gitu ya. Jadi menyusun juga harus tepat. Min di sini, ini mengapa min? Itu karena standarnya ya. Kemarin sudah kita pelajari yang di tentang luas, menghitung luas menggunakan vektor. Tanda min itu memang karena dia sifatnya selang-seling. Kalau di sini positif, sini negatif, sini kembali lagi positif. Sifatnya ya. Maka itu tetap berlaku, tetap dibuat ya. Kemudian untuk yang melengkapi vektor di sini, ini awalnya udah ada yang angka 3, 2, 1, min 2 ini masih kosong. Bagaimana cara melengkapinya atau mengisinya? Ya. Mengapa ini diisi 3, 2, 1, min 2? Karena ini kemarin, kalau yang pertama ini sebagai I-nya, gitu ya. Yang kedua sebagai J, yang ketiga sebagai K, gitu ya. Tapi sekarang tidak pakai IJK lagi, tapi kita pakai angka penyusun dari 213 ini gitu ya. 213-nya yang mau disusun sesuai dengan perhitungannya. Ya, tadi kan disebarkan nih 2 1 3 gitu ya. Sekarang untuk melengkapi yang di dalam sini ya. Caranya adalah kalau untuk melengkapi bagian dari angka 2 berarti yang sebaris dengan angka 2 kita tutup. Nah, berarti ini kita tutup dulu. Ya. Ini kita tutup juga. Nah, jadi seperti itu. Jadi tersisalah 3, 2, 1, min 2. Itulah yang dipindahkan ke dalam sini. Ya. Jadi untuk mencari angka yang mengisi angka 2, yang sebaris dengan angka 2, kita tutup. Nah, ini kita tutup. Yang tersisa adalah 3, 2, 1, min 2. Paham ya? Cara peletakannya. Kemudian yang 1, ini kan 1 nih ya. Berarti yang sebaris sama 1, 3 sama 2 kita tutup. 3, 1 yang sini juga ditutup. Maka yang tersisa adalah min 1, 2, 1, 2. Inilah yang diletakkan di posisi matriks untuk anggota 1 ya. Min 1, 2, 1, min 2. Demikian juga untuk yang 3. 3 sini, ini dia, 3. Untuk mengisi angka yang di sini. Oke, berarti 3-nya yang sebar sama 3 ditutup. 2, 1 dan 2, min 2 sini. Maka yang tersisa adalah min 1, 3, 1, 1. Pindahkan dia ke dalam matriks gitu ya. Ini baru menyusun. Kalau menyusunnya salah, ya ke bawah juga salah. Maka harus teliti di sini. Setelah disusun, ya, kemudian silahkan dikalikan silang. Nah, ketika dikali silang, 3 kali min 2, gitu ya. 3 kali min 2 yang ini. 3 kali min 2, maka muncul min 6. Jadi min 6 itu dari kali silang, gitu ya. Kemudian, 2 kali 1, hasilnya 2. Jadi ini min 2, kurang 2 itu memang kurangnya ini kan tanda operasinya ya. Semuanya pasti kurang, pasti kurang. Tapi di sini karena dia hasilnya ada 2, karena 1 kali 2 2, berarti min 6. Min 6 dapat dari kali silang 3 kali min 2 dikurang 2 kali 1. Nah, maka muncul jawaban langsung segini ya. Demikian juga untuk yang operasi min 1. Min 1 itu letakkan ini ya. Min 1 udah gitu. Kemudian kali silang, min 1 kali min 2 muncul angka 2 yang pertama ini. 1 kali 2 muncul angka kurang 2 ya. Demikian juga untuk yang ketiga. Ya, yang ketiga juga sama. 3 turunkan dulu, baru lakukan kali silang, min 1 dengan 1, 3 dengan 1. Silahkan dikurangkan hasil. Habis ini ada yang mau ditanyakan dulu? Tiap prosesnya ya. Kira-kira bisa enggak nih? Masih ngikutin enggak yang lain? Halo? Masih ya. Masih Ustaz. Iya. Ini memang teknisnya ya, teknis berhitungnya sih yang diutamakan.
Kalau penggunaannya seperti cara menghitungnya memang seperti ini, tidak ada cara lain. 2 min 6 min 2 berarti ini didahulukan yang kurung ya, atau diselesaikan dulu bilangan jam kurung. Min 6 kurang 2 ini kan min 8, 2 kurang 2 muncul angka 0, min 1 kurang 3 min 4 biasa ya. Kemudian yang dikalikan 2 kali min 18 hasilnya min 16 umum. Min 1 kali 0 0, tapi saya tuliskan ya kalau angka 0 karena biar lebih efektif atau lebih efisien. Kemudian 3 kali min 4 hasilnya min 12. Ya, sudah jelas nih. Baru tinggal dikurangkan min 16 kurang 12, berarti hasilnya min 28. Tapi ingat, volume tidak mungkin negatif ya. Volume itu kan berarti isi gitu. Kalau tidak isinya negatif berarti kan isinya tidak ada atau isinya berkurang gitu. Tapi ya dibulatkan atau dijadikan bilangan positif ya. Kalau jawabannya min 28, hilangkan aja minnya, jadi jawabannya ada 28 satuan volume gitu ya. 28 satuan volume. Ini kalau mau dibuktikan bisa sih, tapi saya Ustaz coba di sini ini salah objek. Dia jawabannya 28 ya. Jadi kayak gini nih objeknya. Ustaz mau tarik di semuanya itu. Ustaz mau coba tapi objeknya juga nggak lurus. Mana dia? Begini lah. Oke, kita tarik sini ke sini, sini ke mana sini. Bimbingnya sejajar dengan ini susah nih menggambar. Udah pakai aplikasi pun masih susah ya. Apalagi dia kalau disuruh gambar manual. Karena 3 dimensi sih. Agak susah. Komputernya ngelek lagi. Ya ini susah gambarnya ya karena objeknya juga gak jelas ini. Salah. Intinya dia di vektor gini ya, dibentuk dan ditarik garis. Ini karena dia tidak sejajar jadi agak membingungkannya di menarik garisnya. Nah, bendanya tuh ini sebenarnya gitu. Yang jadi soal tadi, tapi kalau dia ditarik volume jadi suatu objek yang dijadikan pertanyaan. Gimana sih nyarinya ini? Alasnya ini B sejajar sama B. Tapi alasnya kurang jelas. Ini ada pakai proyeksi ya sebenarnya. Kemarin di kelas sebelah bisa. Ya, tapi intinya ini muncul jawabannya negatif 28. Ini adalah hasil akhir dari mencari volume dari parallelepiped. Ini istilahnya, jadi bendanya seperti apa. Baik, ya objeknya tidak perlu tahu sih. Yang penting kita bisa melakukan perhitungan dengan menggunakan teknik baik perkalian titik maupun perkalian silang. Sebenarnya itu utamanya gitu ya. Baik, sebagai contoh untuk memperkuat pemahaman, di sini ada contoh, ini di buku juga soalnya ada di halaman 128. Salah. 122. Ini di buku halaman 122 ya. Tapi coba kita bahas lalu kita selesaikan sekarang di sini langsung. Nih. Jadi ada suatu parallelepiped katanya, ya. Terdiri dari vektor U, V, dan W. Kalau tadi ABC ya, sekarang pakai U, V, dan W. Oke. Maka di sini untuk mencari volumenya, ya, kita bisa melakukan perhitungan atau menetapkan rumusnya dulu. Volume sama dengan rumus volumenya itu untuk parallelepiped ini adalah kalau tadi dia pakai A kali B kali C ya, tapi sini pakai U dikali V kali V. V yang di sini volume ya, volume.
Ini UVW-nya adalah vektor, berarti kasih garis di atasnya. Oke. Tapi V dan W-nya harus dikalikan dahulu gitu ya. Vektor U dikali vektor V dikali silang dengan vektor W. Maka bagaimana cara menjawabnya atau menyelesaikannya? Kita melakukan penyusunan dulu. Jadi disusun dulu matriksnya gitu ya. Susun dulu matriksnya sehingga nanti di sini bisa dilakukan perhitungan. Nyusun matriks kita bedakan warnanya. Yang U warna biru, yang V warna hijau, dan yang W warna merah ya. Oke, kita susun dari yang warna biru dulu. UVW angka-angkanya karena di sini beda ya sama soal sebelumnya itu. Kalau sini kan dia 213 tinggal susun aja. Kalau di sini dia pakai IJK. Nah, IJK jadi berbeda sedikit. Tapi kan penyajiannya aja berbeda. Ya. Bisa ini diisikan angka 3 angkanya berapa aja? Untuk yang U. Ada yang bisa bantu? Ada 3 angka di sini mau diisi. Untuk baris pertama. Angka berapa kira-kira? Ayo, silakan satu. Belum tak ada. Kita Ustaz tunjuk aja ya. Apa Ustaz? Ini Ustaz mau ngisi angka nih, 3 angka nih. Angka berapa di sini diisi? Oh, 2 Heeh. dua 2, min 1 min 1 dan min 2. min 2. Oke, Sufron. Terima kasih. Zaki. Muhammad Fadlan Ustaz. Falan, oke. Falan, maaf. Ustaz tak ngerti. Mid nih. Jadi Ustaz cuma dengar suara siapa ini. Baik, itu yang U sudah masuk. Yang V lagi. V warna hijau. Ah, ini kita letakkan. Ini biar nampak aja ya. V ini warna hijau. Kita letakkan di baris kedua. Angkanya berapa aja? 3 3, 2 2 dan min 2. oke, sip. Benar. Lanjut. Sutron 14. Yang W lagi. Yang W warna merah. Di baris ketiga. Min 2 Min 2, 3 3 dan min 1. oke, 3 dan min 1. Hati-hati ya kalau dia ada angka misalkan min K, tapi jangan buat 0, tapi min. Bukan min, tapi 1 ya. Karena ada min depannya jadi min 1. Oke ya. Untuk yang lain silahkan menyesuaikan. Fadlan insyaallah paham dia mesinnya dulu. Oke, dan setelah terbentuk ini barulah kita lakukan perhitungan ya. Belum perhitungan, masih pembentukan dulu, pembentukan dalam penyebaran 3 buah matriks gitu ya. Kita buat dulu atau kita susun dulu formatnya biar nanti mudah mengisinya berdasarkan kapan gitu ya. Tambah share. Nah, ada. Jadi berdasarkan angka yang ada di sini, kita akan mengisi yang di depan dulu gitu ya. Depan dulu. Jadi yang biru ini dulu. Yang biru yang mau disebarkan 2 min 1 min 2 letaknya di depan tanda matriksnya masing-masing. Ya, diposisikan dia sesuai dengan peletakannya. 2 yang pertama min 1 dan min 2 ya. Sudah paham ya? Kemudian tadi yang menyusun berkaitan dengan mengisi. Nah, di sini ini angkanya berapa aja nih di dalam tanda matriks nih. Tanda kurung 2 buah ya. Oke, kira-kira nih angka di sini berapa aja nih? 4 angka. Ustaz sebut nama aja lah ya. 5 tak nih. Yuk. Ya, ini dari absen ya. Iya, yang pertama Ahmad Lazwardi. Ustaz. Boleh bantu nih menyebutkan 4 angka di sini untuk kelompok pertama ini. 2 negatif 2. Oke, 2 negatif 2 nya berarti yang hijaunya. 2 negatif 2. 3 negatif 1. Oke, 3 min 1. Oke, scroll tepat.
Kasih lanjut yang kelompok kedua. Kelompok kedua siapa lagi ya? Irfan. Irfan. Ya, Zat. Nah, oke, boleh bantu Ustaz ngisi 4 angka di kelompok kedua ini, berapa aja angkanya? Zat. Yang min satu ini berarti ya. Angkanya ini aja nih, 123 atau min 1 2. Kalau dia menyebutkan angka 6 salah langsung. Tunggu, Zat. Kayaknya tuh 1, Apa? apakah min 1 atau 2 atau 3, itu aja angkanya berapa. Jadi itu Apa, aja Zat? angkanya dari sini nih pilihannya. Tapi dari berapa pilihan ini tidak mungkin juga semuanya kita masukkan. Cuma 4 dipilih, tapi yang mana aja gitu. 2 hijau, 2 merah. 2 hijau, 2 merah. Cih. Minus 1 betul nggak? Minus 1. Yang hijau udah ada 2. min 1. Hijau tuh ada Salah. 3, 2 min 2. Salah. Itu cuma biru aja. 2, Zat. 2. 2. Terus Hasilnya minus 2. 2. Oh, sama dong dari sini. Ini mencontek nih. Itu sama dan punya 3, Zat. 3 mana? 3. 3 betul. 3. Terus 2 atau min Terus 2? sebelahnya 2. 2. Kalau 2 salah. Minus Karena 2. nah, karena 2 kan Ya. sebaris sama 1 min 1 ini. Nah, ini dia. Berarti jangan dimasukkan gitu. Yang dimasukkan itu yang di luar dia gitu, yang tidak sebaris. 3 dan min 2 kan tidak sebaris dengan angka min 1 gitu. Nah, dah. Berarti yang merah ini yang mana yang masukkan, min 2, 3 atau min 1? Yang mana yang mau dikeluarkan atau tidak diikutkan? 3. Oh, yang tidak ikut apa? Minus 2. Jangan. Kalau 3 ikut, 2 Oh, ikut. minus. Ya, berarti Oh, 3. di bawah-bawah ikut juga, Zat. Yang mana yang berarti masuk? Yang masuk minus 2, Dan minus 1. tuh. Paham tuh kan? Dari mana, mengapa dia tidak masuk? Karena dia sebaris dengan min 1 gitu Iya, ya. sebaris ya. Itu aja alasannya gitu ya. Oke, sip. Nah, kalau udah gini udah benar. Tapi nanti kita hitung lah. Sekarang kita susun dulu. Syukron Irfan. Yang terakhir, yang kelompok ketiga mengisi di sini. Ini kok hijau semua? Ganti warna. Min 2. Tapi nanti kalau di buku tidak ada warnanya. Kalau di sini kan kita warnai biar lebih mudah aja mengkelompokkan. Siapa? Ada yang mau bantu isi? Sekareda? Aku tunjuk lagi. 32 minus 2, 3. 3 32 2. minus 2, 3. Oke, Ron Faisabil. Dah, ini tepat ya. Itu salah warna tuh. 2 3. Oke, ya. Ini sudah benar penyusunannya. Jadi menyusun juga harus benar ya. Karena kalau udah salah menyusunnya ya kebobohan. Itu akan ini tidak sesuai lagi. 2 terus dikali buka kurung, baru kali silang ya. Tapi di luar kepala aja kita kalikan. 2 kali min 1 dikurang min 2 kali 3. Berapa tuh hasil akhirnya langsung? Belum bisa menyebutkan. 2 kali min 1 dikurang min 2 kali 3. Perkalinya berapa? Atau saya tunjuk lagi. Yang mengenai dituju masih nyimak ya ada. Yang Satrio dulu, Satrio. Halo Satrio.
Kemana nih? Halo? Tak ada orangnya. Tandai satu. Adip Hatim Bulan. Ada. Nah, tuh. Boleh nih jawab nih berapa jawabannya? Hasil perkalian silangnya. Bentar lihat. Iya. Lihat Satrio dari ini ya ternyata. Hah? Satrio? Ada di sini. Di Jaringan ya. Zat. jaringan. Jaringannya Zat mungkin nggak bisa dengar atau nggak bisa nonton Tapi, kita. tapi namanya ada di absen. Di sini ada sih. Peserta. Nah, ini kan Satrio. Tidak dengar dia. Kalau tak dengar pakai tulis chat juga bisa, set nampak juga. Berapa tadi ya? Adit tadi ya. Ya, Ini boleh itu biar Adit cari saya. Yang lain dilempar juga. min 3. Tiga. Min 3. Oke. Tron. Benar nggak itu ya? Kalau ada salah silahkan ditanggapi ya teman. Saya nulis aja dulu. Ini berikutnya apa ya? Kita kasih. Ini bisa ambil nilai langsung ya. Kalau ada nilai langsung sekarang, jadi nggak usah di latihan, nggak usah lagi. Kevin. Tapi harus benar ya. Muhammad Kevin ada. Muhammad Kevin. Zulfa Rizky. Oh tak ada. Oh, adalah skip berarti tandai 1 2 lagi. Fatih Ikram. Ada Zat. Nah ya, boleh bantu ini isi berapa sih jawaban yang hasil perkalian silang yang kedua ini ya? 3 kali min 1 dikurang min 2 kali min 2. Min 3 sama plus sama 4 Zat. Min 3 tambah atau Min kurang? 3 tambah 4 Zat. Oke, jawabannya hasil akhir ya. Min 3 tambah 4. 1 Zat. 1. 1 ya. Oke. Kalau ada yang mau sanggah silakan ya Ustaz. Tuliskan hasilnya dulu. Ustaz mau cari orang dulu. Aiman, Rifat. Hadir. Masih nyimak dah. Halo. Hilang dah. Apa Zat? Nah, Yang awal dari salat 4 hasilnya. 4 aja. Oh, bukan min 4. 3 ya. Ya, enggak, 4. Oke. Nanti kita cek ya. Ya. Oke. Ini punya Fatih. Tadi kalau mau diganti juga silahkan kalau ada kesalahan. Tadi Aiman. Ada Aiman. Ada Zat. Nah, tuh. Boleh bantu Ustaz isi yang ini. Jawaban hasil perkalian silang ini. 3 kali 3 dikurang 2 kali min 2. Hasil akhir berapa? Zat. Nah. Oke, ini sambil saya cek. Sambil Aiman lagi mencari. Tadi punya temannya Adit Bulan 2 kali min 1 min 2 dikurang min 6 hasil 4. Oke, ini benar. Sip. Punya Fatih Ikram 3 kali min 1 min 3 dikurang 4. 5 Zat. Min 3 kurang 4 ya Fatih ya, bukan min 3 tambah 4. Min 3 tambah 4 Zat. Anda bilang Zat. Seharusnya min 3 kurang 4 enggak? Dia kan kali silang ya, 3 kali min 1 itu min 3 dikurang min 2 kali min 2 4. Positif deh. Bukan tambah 4 tapi dikurang 4. Karena 4-nya kan hasil perkalian silang dari min 2 kali min 2. Jangan positif. Jadi memang hasilnya tuh bukan 1 tapi min 7. Jadi ya penelitian itu. Oke. Jadi sini satu lagi punya Aiman. Udah dapat 5 Zat. 5.
9 dikurang min 4. 13 Pak. 13 ya, bukan 5 tapi 9 min 4, minnya ada 2 kali 17. Oke, ini sudah teliti, sudah selesai, sudah dikalikan ya. Tinggal mengalikan akhir lagi. 2 kali 4 8. Ini ada min dengan min, jadi nanti jadi plus deh ya. Atau nanti yang dikurang, kalikan aja dulu. 1 kali min 7, ini perkaliannya. 1 kali min 7 itu 7 positif, tambah min 2 kali 13 itu min 26 ya. Kemudian 8 kurang 1 ini hasilnya 1, 8 kurang 7 1, plus ketemu min jadi min 26. Ini kalau mau dikurangkan jadi min 25. Tapi tadi diingat bahwa bilangan hasilnya negatif itu abaikan tanda negatifnya, jadi jawabannya itu adalah 25 satuan volume ya. 25 satuan volume ini adalah volume dari parallelepiped yang ditanyakan di soal gitu ya. Jawabannya 25 satuan volume, walaupun jawabannya negatif 25. Langkahnya lebih kurang seperti ini gitu ya. Ini dari diisi tadi bertahap kawan-kawan. Oke, kira-kira bisa melakukan perhitungannya? Ada masalah atau mau ditanyakan? Intinya pelajaran ini mengajarkan ketelitian ya, sama kehati-hatian dalam membentuk, menyusun angka, melakukan perhitungan secara sistematis gitu ya. Kemudian Berarti hasilnya positif lah. Kalau misalnya ada negatif, hapus aja negatif ya. hapus saja atau abaikan saja. Untuk kasus soal kayak gini ya, untuk materi dan volume ya. Tapi kalau materi tentang panjang dan sebagainya itu mungkin bisa nanti berbeda lagi teknisnya. Ini hanya berlaku untuk materi ini gitu ya, di garis bawah gitu. Untuk volume dia tidak mungkin negatif. Jawabannya kalau negatif berarti dia abaikan aja tanda negatif. Karena biasanya negatif itu muncul karena dia arahnya gitu ya. Karena kita bisa jadi menghitung volume itu dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah gitu. Dan itu biasanya berubah arah atau tandanya berubah, bisa jadi positif atau negatif. Ya. Karena kan bendanya bisa dibulak-balik gitu ya. Bisa di yang atas dibalikkan jadi ke bawah atau dibalikkan dari bawah menjadi ke atas. Karena fleksibel namanya benda gitu ya. Cara ngitungnya juga banyak langkah. Tapi ketika jawabannya negatif, ya abaikan aja negatif. Itu sudah mendapat hasil nilainya ya, artinya 25 satuan volume. Oke, sebenarnya di sini ada latihan 1 soal di halaman 136 sebagai pelatihan, tapi saya rasa tadi sudah diambil sebagian nilainya. Ini jadi tidak wajib ya, tapi kalau mau dicoba ya silahkan. Ini ada di buku cetak di halaman 136. Ustadz tidak menjadikan nilai nilai wajib. Nilainya sudah diambil tadi. Ini hanya nilai kalau mau mengerjakan atau mau tambahan ya, mau tambahan. Maka di sini Ustadz buat di classroom. Ini nilai tambahan. Nah tuh, nilai tambahan. Ya. Ini kalau mau dikerjakan silakan batas waktu 1 pekan. Tapi tidak wajib ya. Tidak wajib karena nilai itu sudah dapat dari masing-masing tanya jawab tadi. Kebanyakan sudah dapat nilainya. Yang lain ngikutin ini ya Ustaz langsung berikan nilai 85 gitu ngikutin pembelajaran. Tapi kalau mau dapat tambahan lebih ya silakan melakukan perhitungan atau melakukan pencarian tentang volume, diimplementasikan ya di soal halaman 136 soal nomor 28. Karena bisa jadi nanti soal ujian ini juga harus keluar. Kalau dari sekarang udah dicoba, jadi nanti ujian ya tinggal dibuka aja gitu. Tapi harus benar ya coba. Oke, bisa dipahami? Ini saya tugaskan ya. Tapi itu tugas tambahan, tidak wajib. Oke, sudah bisa dipahami kira-kira? Bisa ada. Saya. Jadi salah satu materi ya kita hari ini tentang volume dari objek parallelepiped ini sendiri sudah selesai gitu ya. Intinya adalah siswa bisa melakukan perhitungan menggunakan teknik perkalian titik dan perkalian silang secara sekaligus gitu, dan mengimplementasikannya ke dalam bangun ruang. Dalam hal ini namanya adalah bangun ruang parallelepiped gitu ya. Semoga bisa dipahami, kemudian nanti silakan diuji, dites di latihannya di soal ini ya.
Tapi nanti soal ini tentu akan keluar di ujian. Nah, itu menjadi tantangannya ya. Jadi ya memang harus dipelajari, harus dicoba-coba terus untuk lebih mematangkan dalam penyelesaian soal dengan tepat dan cepat. Oke, demikian yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di WhatsApp saja gitu. Ya, Ustaz, kalau mau koreksi jawaban dan sebagainya. Tugasnya dikumpulkan lebih kurang 1 pekan, Ustaz kasih waktu. Kalau terlambat ya kapan itu dia habis ya gitu. Kalau sini nanti nilainya habis, jadi 1 pekan aja tugasnya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan kita hari ini dan membaca doa kafaratul majelis. Suaranya bihamdika. Ustaz, mohon maaf jika ada salah kata. Bila terkena, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh.